Jadi aku tuh masih belum kebayangnya dari kotoran ternak begitu, kemudian ini digesternya. Nah, itu di tengah-tengah tuh mengolahnya tuh gimana gitu. Kita lihat sana. Oke deh. Tak jauh dari pusat kota Bogor, Jawa Barat, terdapat sebuah peternakan mungil. Ini bukanlah peternakan biasa, melainkan bagian dari penelitian wanita yang bersama saya ini, Sri Wahyuni. Jadi ini adalah percontohan yang ideal mungkin untuk sebuah desa gitu ya, Ibu ya? Ya, betul. Jadi di sini itu kami mencontohkan dengan pertanian integrasi itu ada sapi, ada ayam. Oh, jadi dari kandang-kandang ternak warga di desa sebetulnya bisa langsung menghasilkan energi dan mereka pun juga bisa ternak yang lain. Sri Wahyuni menyebut dirinya sebagai selebriti tahi sapi. Di balik julukan yang terdengar seperti olok-olok itu, ia berjasa menghadirkan energi ramah lingkungan di ratusan wilayah di Indonesia dengan bahan bakar kotoran yang disebut biogas. Biogas itu sangat efektif, kemudian teknologinya itu lebih mudah, ya kan? Lebih mudah, kemudian limbah itu ada di mana-mana. Dari kandang ternak ini, kotoran didorong ke sebuah penampang biogas buatannya. Di dalam penampang ini telah diberi bakteri yang akan mengubah kotoran menjadi gas yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari, mulai dari memasak hingga penerangan. Ini dari pipa yang di kandang sapi tadi, kita salurkan ke rumah melalui pipa-pipa ini. Dan di pipa ini kita ada berbagai macam, bisa untuk lampu, bisa untuk rice cooker, bahan bakar biogas, bisa untuk kompor. Semenjak mengembangkan energi ini sejak tahun 2007, ia telah menemukan berbagai variasi. Seperti sumber energi yang tak selalu dari kotoran ternak. Tapi di perkotaan begitu Bu, di tempat di mana orang-orangnya mungkin tidak bisa memelihara ternak begitu, atau tidak punya waktu untuk membersihkan ternak, mengolah biogas, itu bagaimana? Kalau tidak ada begitu di perkotaan nanti bisa pakai kotoran manusia. Gitu ya. Kemudian bisa pakai sampah. Hingga kotoran manusia juga ya Bu? Iya, kami kembangkan sampai ke kotoran manusia juga. Bagaimana cara mengolah kotoran manusianya? Kita pakai septic tanknya, gitu. Jadi septic tank itu kita ganti dengan digester biogas. Nah, baru kita kasih bakteri metanogenik sehingga akan jadi biogas. Jadi tapi tergantung manusianya sedikit apa banyak. Jadi minimal 5-10 orang. Tapi tidak ada yang perlakuan yang maksudnya spesial untuk menghasilkan biogas dari septic tank itu. Apakah tinggal diberikan bakteri saja kemudian ditutup kemudian selesai atau bagaimana? Dari toiletnya nanti langsung masuk terus-terusan sendiri. Seperti tadi kan kalau di peternakan harus didorong gitu ya. Kalau di perumahan tidak perlu seperti itu. Tidak perlu, lebih mudah karena sudah tersalurkan ke sana. Sri juga menemukan cara-cara lain untuk memaksimalkan penggunaan biogas. Kalau misalkan, ini kalau yang pipa yang satu ini kan kalau rumahnya dekat ya, rumahnya dekat, ini bisa paling jauh, bisa 300 meter lah, ini bisa kayak ini. Tapi kalau misalkan jauh di bawah sampai berapa kilo gitu, nah ini kan mahal paralelnya, sehingga kita pakai kantong biogas ini. Nah, dari kantong biogas ini nanti bisa dipergunakan untuk macam-macam. Kantong-kantong yang berfungsi seperti tabung LPG ini, ia gunakan untuk mengoperasikan genset yang menghasilkan listrik. Hasilnya, berbagai peralatan yang menggunakan listrik seperti traktor, Jadi nanti dinyalakan, nanti akan, nah ini kita jadi gas. dan motor listrik Ya, udah bisa dapat memanfaatkan energi biogas. Dari katakanlah septic tank, penampangnya itu kan disalurkan lewat pipa-pipa begitu ya. Bagaimana tingkat keamanannya Bu? Biogas itu sangat aman ya dibandingkan dengan LPG. LPG itu kalau bocor itu berbahaya. Ada titik misalkan ada rokok aja bisa nyambar. Tapi dengan biogas ini tidak berbahaya seperti itu. Jadi
paling bau aja seperti kentut gitu ininya. Tapi tidak berbahaya. Tapi tidak berbahaya gitu. Tidak ada kandungan yang bersifat racun jika dihirup? Tidak. Jadi kayak kita kentut biasa aja. Kalau temannya kentut beracun nggak seperti itu. Sudah ada bakteri yang ikut di dalam digester biogas itu, gitu. Sehingga dia terolah menjadi biogas. Nah itu kalau terbakar sudah nggak bau. Gawat juga kalau teman kentut beracun. Nah seperti itu. Ketekunan Sri dalam mengembangkan biogas tak lepas dari kesulitan masa lalunya di sebuah pulau terpencil di timur Indonesia. Ibu dulu asal lahirnya itu dari Kediri, tapi masih SD kelas 1 sama orang tua ibu itu dibawa ke Pulau Buru untuk transmigrasi di sana. Dan sampai di sana itulah saya tidak bisa menikmati listrik, kemudian tidak bisa menikmati lampu ya. Kemudian untuk masak juga harus pakai kayu bakar. Mengumpulkan kayu bakar menjadi bagian dari keseharian Sri dan anak-anak lainnya di Pulau Buru kala itu. Hingga akhirnya Sri melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pertanian Menengah Atas di Ambon dan mendapat PMDK di Institut Pertanian Bogor. Namun perjuangan Sri belum berakhir meski pindah ke wilayah dengan energi melimpah. Setelah di sini saya nggak ada bekal apa-apa. Orang tua saya hanya bisa membayarin SPP, tapi untuk biaya hidup mereka tidak bisa bayarin. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk biaya hidup di sini, Bu? Bantuin di lab, cuci gelas lab, cuci bekas praktikum, hanya pengen ditawarin makan. Akhirnya makan. Terus kemudian Ibu disuruh mengerjakan penelitian. Mengerjakan penelitian itu kita mengerjakan sapi, nimpal tai sapi, mandiin sapi, ngasih makan, kemudian domba juga. Dari domba, kandang, bersihkan kandang. Semuanya Ibu yang bersihkan? Saya yang bersihkan. Saya sampai nyuci mobil dosen. Akhirnya kepergok dosennya itu datang, oh kamu dari mana? Dari Pulau Buru. Akhirnya saya dapat beasiswa lagi. Dari bapak itu karena merasa kasihan jauh itu daerah itu katanya. Uang yang Sri kumpulkan waktu itu ternyata masih tidak cukup untuk hidup di kota besar. Lalu apa yang Ibu lakukan? Ibu melakukan itu ngamen, Ibu. Marilah sayang, mari sirami agar mereka sepanjang hari. Hingga lulus S2 di IPB dan menjadi pegawai negeri sebagai dosen, Sri tak pernah melupakan kehidupannya saat masih mencari kayu bakar di Pulau Buru. Agar mereka sepanjang hari. Itu lagunya yang suka nyanyi waktu dulu? Ya. Sampai Ibu kembali lagi ke Pulau Buru pun belum ada listrik begitu ya? Ya, waktu itu setelah saya lulus kuliah di IPB itu balik ke Pulau Buru itu belum ada listrik. Itu setelah saya sudah kerja itu listriknya itu baru malam hari, siang hari tidak ada listrik. Baru sekarang itu mungkin sudah ada listrik tetapi belum maksimal, kadang mati berapa jam, tukeran gitu. Komitmen pada energi terbarukan ia tunjukkan dengan mengundurkan diri dari pegawai negeri 5 tahun lalu. Dengan saya keluar 1 orang, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan itu ratusan orang. Kini, di perusahaan yang didirikannya, ia memiliki 200 pekerja yang membuat digester biogas, atau penampang yang digunakan untuk mengubah kotoran menjadi gas. Sistem biogas ini telah ia terapkan di 320 kabupaten di Indonesia. Bayangkan Mbak, saya setiap minggu itu harus pergi ke berapa kabupaten, 320 kabupaten. Bagaimana dukungan dari pemerintah, Bu, soal biogas ini? Untuk mengembangkan ini, selama ini mungkin kami sendiri ya. Promosi sendiri, menginikan sendiri. Setiap tahun itu saya harus mengirimkan brosur ke semua kabupaten itu, sampai 500 kabupaten kita kirimkan semuanya. Terus kemudian kita ikut pameran sendiri. Jaranglah ada, kita itu selama ini kita berdiri sampai seperti ini, kita itu tidak ada bantuan sedikit pun dari pemerintah. Gitu.
Salah satu yang telah menggunakan sistem biogas yang dikembangkan oleh Sri adalah SMA Negeri 7 Bogor. Kepala sekolah SMA tersebut, Dewi Suhartini, mengakui mengenal biogas baru-baru ini dari salah satu mata pelajaran, yakni pendidikan lingkungan hidup. Ini untuk memasukkan daun-daunannya Mbak ke sini. Sebab kalau daun-daunan itu tidak boleh langsung dimasukkan ke sana, sebab kan masih besar-besar, jadi dihaluskan di sini, digiling. Kenapa tertarik untuk menggunakan biogas? Salah satu masalah di sini itu kan banyak daun-daun kering tidak dimanfaatkan. Jadi sampah gitu ya. Jadi sampahnya itu kami manfaatkan menjadi biogas itu. Hanya memakai daun kering aja? Enggak. Selain daun kering juga kami memanfaatkan sisa-sisa makanan dari kantin. Kemudahan dalam menghasilkan biogas membuat para pengajar di sekolah ini menjadikannya sebagai salah satu bagian dalam kegiatan belajar. Di samping menggunakannya untuk kebutuhan dapur sekolah. Menggunakan sistem biogas ini ada kesulitan tidak, Bu? Selama ini belum ada kesulitan tuh Mbak. Lancar-lancar aja. Dan kami setiap hari sejak 6 bulan ini memang sudah tidak memakai gas LPG lagi, tapi langsung dari biogas ini. Oh, selama 6 bulan ini berarti benar-benar sudah bebas gas LPG yang gas beli. LPG. Selama 6 bulan ini, apakah api di dapur pernah mati? Belum. Bu, ada gas nggak, Bu? Di tengah langka dan mahalnya energi akhir-akhir ini, impian Sri Wahyuni adalah membuat lebih banyak masyarakat Indonesia menikmati energi secara cuma-cuma. Ibu cita-cita ke depan itu pengen ya seluruh Indonesia di pelosok-pelosok itu tidak usah tergantung dengan minyak, gas LPG, apalagi sekarang gas LPG kan lagi naik ya, mahal gitu. Kita pengen semua lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk biogas, manfaatkanlah itu supaya energinya gratis. Baginya, jika Indonesia bisa mandiri energi, maka tidak akan ada masyarakat di pelosok manapun yang hidup miskin. Kami akan terus meneliti tentang biogas ini. Sampai kapanpun, sampai semua peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian itu nanti akan menjadi semua bahan bakar biogas.